Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sharing cara mengelola penghasilan yang tidak tetap. Nah, sebenarnya penghasilan tidak tepat tetap itu seperti apa sih, Mak? Jadi, mengelola penghasilan tidak tetap artinya adalah penghasilan yang diterima itu tidak sama. Contohnya aja, para pedagang, tukang ojek, terus ya pokoknya yang mereka yang bekerja tapi penghasilannya itu tidak sama seperti itu ya Bunda-bunda ya. Jadi di sini Mak akan memberikan tips bagaimana cara mengelolanya supaya jadi penghasilan itu lebih fokus, lebih bermanfaat dan tentunya kita tidak keteteran gitu ya dalam mengelolanya. Dan ini tuh cara mengelola seperti ini tuh seperti pengalaman emak ya. Jadi emak dulu pernah mengalami seperti itu dan emak mau berusaha untuk sharing kepada teman-teman semua supaya ini tuh bisa bermanfaat untuk bunda-bunda yang membutuhkan. Jadi tips mengelola penghasilan tidak tetap yang pertama adalah memiliki dana darurat. Ya, jadi untuk bunda-bunda yang penghasilannya atau pemasukan dari suami itu tidak tetap, jadi bunda harus punya dana cadangan ya. Jadi dana cadangan ini bisa ngebantu bunda ketika penghasilan tidak tetapnya itu yang diterima pas kecil. Jadi dana cadangan ini atau dana darurat ini bisa menyeimbangkan. Nah, caranya memiliki dana cadangan atau dana darurat itu bagaimana, Mak? Caranya yaitu dengan menyisihkan ya bunda-bunda. Menyisihkan ketika uang yang diterima pada hari itu banyak, bunda sisihkan ya. Jadi gini ya, contohnya aja dalam sehari kita dapat uang 50.000, kadang 60.000, kadang 70.000, kadang 100.000. Nah, pas kita dapat penghasilan sehari 100.000, maka pakailah atau gunakanlah 50.000 aja, yang 50.000 itu disimpan. Jadi gunakan menjadi dana cadangan atau dana darurat. Ketika nanti dalam suatu hari dapatnya cuma 20.000, kita bisa ngambil gitu ya Bunda ya. Nah, dana cadangan atau dana darurat di sini bisa juga untuk ketika membeli kebutuhan pokok, ketika penghasilan kecil, ketika menyeimbangkan ekonomi, ketika membutuhkan sesuatu. Jadi dana cadangan atau dana darurat ini bisa juga jadi tabungan atau bisa juga jadi dana darurat. Jadi bagaimanapun caranya harus punya ya bunda-bunda ya, meskipun sedikit harus punya namanya dana darurat. Karena apa? Karena penghasilannya itu tidak tetap. Syukur-syukur kalau dana daruratnya ini gede ya, jadi aman tenang meskipun penghasilan tidak tetap tapi tetap aman. Nah, yang kedua ya bunda-bunda ya, untuk tips yang kedua, stok untuk sembako ya bunda-bunda. Jadi ketika penghasilan tidak tetap, itu ada baiknya kita itu stokin sembako kayak beras, telur, itu tuh stok ya bunda ya. Jangan sampai kosong karena yang ditakutkan ya, jadi antisipasi bahwa ketika penghasilannya itu tidak tetap, jadi bunda itu nggak perlu belanja terus setiap hari. Jadi manfaatkan sembako yang ada seperti itu. Dan sebaiknya di sini anggota keluarga itu memahami kalau penghasilannya itu tidak tetap. Jadi ada kalanya ya kita makan dengan apa adanya seperti itu ya. Jadi dikasih dikasih pengertian karena kadang kan udah tahu penghasilan tidak tetap tapi pengennya makan ini seperti itu kan tidak sesuai pada tempatnya gitu ya bunda ya. Kecuali kalau memang penghasilannya pas gede, sesekali boleh untuk menikmati namanya hidup ya, menikmati makanan enak sesekali seperti itu. Tapi kalau pas penghasilannya itu rendah gitu ya bunda ya, harus memahami apa adanya gitu ya. Jadi diajarin untuk menerima apa adanya seperti itu. Selanjutnya, tips yang ketiga, apabila kita mengalami kesulitan dalam mengelola penghasilan tidak tetap, ada baiknya kita ngebantu mencari penghasilan tambahan. Atau bagaimana caranya supaya ekonomi tetap seimbang? Apakah dengan mencari penghasilan lain atau dengan mencari pekerjaan lain ya? Intinya yaitu berusaha mengelola ekonomi itu supaya seimbang.
Nah, sedangkan apabila penghasilan tidak tetapnya itu kadang gede, kadang kecil gitu ya. Jadi kalau seumpama pas gede ya, kita tabungin atau kita sisihkan untuk dana darurat ya, seperti yang poin pertama tadi, yaitu disisihkan untuk dana darurat, dana cadangan. Nah, apabila penghasilannya pas rendah, jadi dana cadangannya itu bisa ngebantu banget ya, seperti itu. Intinya, apapun cara penghasilan kita atau bagaimanapun cara mengelola keuangan kita, ada baiknya yaitu kerjasama jadi dari dua orang ya, dari suami dan juga istri. Suaminya mencari penghasilan dan istrinya ini mengelola. Atau bagaimana caranya supaya terjadi masalah ekonomi. Jadi dua-duanya itu saling kerjasama untuk menyetabilkan ekonominya seperti itu ya. Apakah istrinya mau ngebantu atau jualan di rumah atau bagaimanapun caranya itu, ataukah suaminya mau yang mencari penghasilan lain atau mencari pekerjaan lain atau mau menambah penghasilan ya dengan dua pekerjaan atau pekerjaan sampingan, atau mau di rumah nih mengembangkan usaha. Jadi sambil bekerja sambil mengembangkan usaha juga ya. Intinya harus ada kerjasama dari dua pihak seperti itu. Dan dalam mengelola penghasilan tidak tetap seperti ini tuh, kita harus benar-benar bisa ya, bisa membedakan namanya kebutuhan dan juga keinginan. Karena salah-salah kalau kita nggak bisa ngebedain, jadi dana cadangan atau dana darurat yang ada itu bisa kepake hanya untuk keinginan saja ya. Karena ini tuh penghasilan tidak tetap itu kita tidak bisa, jadi kita itu masih meraba-raba. Jadi sebaiknya gunakan uang itu semaksimal mungkin untuk manfaat. Nah, demikianlah beberapa tips untuk mengelola penghasilan tidak tetap. Semoga bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat untuk bunda-bunda yang ngebutuhkan. Dan bunda-bunda semua, terima kasih yang selalu mendukung channel Mak Saufa. Terima kasih banyak. Semoga bunda-bunda semua senantiasa dilancarkan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Dan bunda-bunda semua, apabila ada pertanyaan, ada cara mengelola keuangan, boleh banget ya, tulis aja di kolom komentar. Dan apabila emak belum buatin, boleh di up lagi seperti itu ya, karena kadang komen itu ketutup lagi seperti itu ya. Jadi dengan senang hati akan emak buatkan cara mengelola keuangan ya, kisi-kisi atau kira-kiranya seperti itu. Dan demikianlah vlog emak kali ini, semoga bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila Mak Saufa ada salah-salah kata. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu vlog Mak berikutnya.